Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya atas nama Muhammadul Zulkifli yang mana akan melakukan presentasi terkait artikel kami dari PPLK 2 magang di Universitas Saint Hasan Genggong sebagai tugas PPLK yang mana kami telah melakukan penelitian di Madrasah Sanawiyah Darul Lughah wal Karamah. Yang mana di sini kami mengambil judul yaitu peran kepala madrasah dalam pengembangan mutu pendidikan di MTS Darul Lughah wal Karamah. Baik, langsung saja kepada pendahuluan. Jadi pendahuluan yang ada di sini yaitu di latar belakang Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Darul Lughah wal Karamah Sidomukti Kereksan Probolinggo telah menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa dalam menginspirasi dan mendorong para guru dan anggota staf lainnya. Berdasarkan pengamatan peneliti, kepala sekolah tersebut dapat menemukan lingkungan yang sangat kolaboratif yang meningkatkan standar akademik, memfasilitasi pengembangan profesional guru, dan menciptakan lingkungan kerja yang sangat mendukung. Kemudian selanjutnya yaitu dalam metodologi penelitian, yaitu dari metodologi penelitian di sini kami menggunakan teknik kualitatif, khususnya pendekatan studi kasus dengan menggunakan purposive sampling. Peneliti juga meminta bantuan dari kepala sekolah, madrasah, instruktur siswa, dan orang tua siswa madrasah, serta para pendidik sebagian yang ada di MTS Darul Lughah wal Karamah sendiri. Kemudian untuk alur penelitian kami yang kami jalankan itu yang pertama adalah perencanaan. Kami merencanakan apa yang harus kita peneliti dulu, kemudian tindakan yang telah kita rencanakan, kemudian pengamatan. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yaitu yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga yaitu interaksi di kelas, dan yang keempat yaitu tinjauan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini. Kemudian, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian pembahasan terkait peran Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Lughah wal Karamah sebagai pemimpin dalam pengembangan mutu pendidikan. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan yang ada di MTS Darul Lughah wal Karamah sendiri yaitu Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Darul Lughah wal Karamah telah memberlakukan standar kompetensi lulusan sebagai upaya untuk meningkatkan standar kualifikasi tenaga pengajar yang baik. Jadi kemudian standar pendidikan nasional maupun peraturan pendirian madrasah telah menurut pencantuman tingkat kompetensi lulusan. Kemudian lulusan madrasah sanawiyah diharapkan memiliki sikap atau akhlakul karimah sesuai dengan latar belakang santri dikarenakan MTS Darul Lughah wal Karamah di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darul Lughah wal Karamah. Kemudian setelah dari akhlak yaitu pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan tertentu dan itu menurut dari hasil wawancara kami terhadap wakil kepala madrasah. Kemudian yang nomor dua yaitu standar isi. Standar isi sendiri yaitu merupakan prinsip-prinsip instruksional yang digunakan oleh satuan pendidikan untuk menyusun kegiatan pembelajaran dalam kurikulum. Kemudian kurikulum di madrasah dapat diadaptasi dan tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria peraturan. Premis utamanya adalah komunikasi yang efektif antara pengajar dan siswa untuk memastikan pemahaman dan retensi materi yang ditawarkan. Kemudian kepala madrasah sekolah juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan standar kurikulum dan memberikan otonomi kepada para guru untuk menggunakan pendekatan instruksional yang paling efisien bagi para siswa. Kemudian yang ketiga yaitu di standar penilaian. Standar penilaian tersendiri yang ada di MTS Darul Lughah wal Karamah yaitu untuk meningkatkan standar evaluasi di madrasah sanawiyah tersendiri. Keterlibatan kepala madrasah ini adalah sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Sangat penting untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Dengan demikian perlu ditetapkan kriteria penilaian yang jelas dan dapat menjadi tolak ukur untuk mengukur prestasi belajar siswa. Sedangkan di Madrasah Sanawiyah Darul Lughah wal Karamah sendiri telah menerapkan standar evaluasi dengan melakukan ujian akhir semester, kemudian tanggung jawab untuk mengevaluasi setiap pembelajaran atau bab didelegasikan kepada para guru. Jadi nantinya para guru akan evaluasi dari apa yang hasil pembelajaran. Jika mana ada salah satu peserta didik yang kurang memahami terkait materi pembelajarannya. Kemudian untuk
Hasil penelitian dan pembahasan peran Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Lughah wal Karamah sebagai manajer dalam pengembangan mutu pendidikan. Yang pertama yaitu planning pembelajaran atau perencanaan pembelajaran. Di dalam perencanaan pembelajaran sendiri, Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Darul Lughah wal Karamah juga telah mengatur materi pendidikan seperti buku dan buku kerja serta alat bantu instruksional seperti LCD atau layar, proyektor, dan alat lainnya untuk membantu staf pengajar ataupun pendidik dalam perencanaan pembelajaran mereka. Kemudian kepala sekolah sendiri juga telah menyusun materi maupun media pembelajaran untuk membantu proses pembelajaran. Dan ini kami menemukan jawaban tersebut ketika melakukan wawancara kepada salah satu pendidik di Madrasah Sanawiyah Darul Karamah sendiri. Kemudian yang kedua yaitu organizing. Organizing sendiri yang telah dilakukan oleh Kepala MTS Darul Karamah yaitu terkait telah juga memainkan peran penting dalam membimbing serta mendukung para guru dalam menjalankan tanggung jawab secara profesional mereka di kelas. Kedua langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa produk-produk madrasah di Darul Karamah ini memiliki kualitas yang sangat unggul. Jadi juga pernyataan ada dari wakil kepala madrasah Sanawiyah Darul Lughah wal Karamah tentang mengindikasikan bahwa madrasah memprioritaskan kualifikasi pendidikan tenaga pengajar dan menugaskan mereka pada bidang studi yang sesuai dengan keahlian mereka. Kemudian yang ketiga yaitu motivating atau melakukan motivasi yang mana telah dilakukan oleh kepala madrasah Sanawiyah Darul Karamah, yaitu di akhir semester selama pertemuan kelas siswa dapat mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada para guru yang telah bekerja lebih dari yang diharapkan. Insentif semacam itu dapat berfungsi sebagai katalisator bagi para pengajar untuk meningkatkan pekerjaan mereka dan meningkatkan kinerja mereka. Serta juga para guru akan diberikan apresiasi setiap akhir semesternya dari kepala sekolah tersebut sebagai bentuk reward atau bahasa yang sekarangnya. Kemudian yang keempat yaitu controlling atau pengawasan atau melakukan pengendalian. Kemudian yang terjadi di MTS Darul Karamah sendiri, evaluasi terhadap guru dilakukan secara berkala setiap 3 bulan dan terkadang menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan saat kepala madrasah secara pribadi meninjau kelas yang sedang berlangsung. Selain itu, permasalahan yang ada juga diatasi melalui sesi perbaikan yang diadakan setiap trimester atau 3 bulan sekali untuk menemukan sekaligus memperbaiki masalah-masalah dalam pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pengawasan ini akan mengevaluasi seberapa baik para pendidik dan guru memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan terkait peran Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Karamah sebagai supervisor dalam pengembangan mutu pendidikan. Yang pertama yaitu peran kepala dalam melaksanakan supervisi. Peran kepala madrasah Sanawiyah Darul Karamah dalam melaksanakan supervisi yaitu berdasarkan data observasi dan wawancara kami, kepala madrasah telah melaksanakan tugas pengawasan dengan efektif. Tanggung jawab kepala madrasah meliputi berbagai macam tugas supervisi. Termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat program perencanaan supervisi, kemudian mengamati kelas, memimpin diskusi, mendorong guru, dan meningkatkan disiplin. Dengan melaksanakan berbagai macam tanggung jawab pengawasan, Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Lughah wal Karamah menjamin kelancaran dan kualitas tinggi dari program pendidikan sekolah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu peran Kepala Madrasah dalam membimbing guru yang sangat penting untuk meningkatkan standar pendidikan di Madrasah Sanawiyah Darul Karamah karena kepala madrasah bertanggung jawab untuk mengarahkan komunitas akademik yang ada di MTS tersebut. Analisis wawancara kepada kepala sekolah untuk mengungkapkan bahwa kepala sekolah mendukung penggabungan berbagai pendekatan pedagogis dalam kelas. Jadi hal ini memungkinkan para pendidik untuk lebih mematuhi kebutuhan siswa mereka dengan menyesuaikan pelajaran mereka dengan keadaan spesifik setiap kelas. Jadi itu yang dilakukan para kepala madrasah dalam membimbing guru. Kemudian yang selanjutnya itu evaluasi dan tindak lanjut sebagai upaya pengembangan mutu pendidikan. Evaluasi yang ada dan tindak lanjut sebagai upaya pengembangan mutu pendidikan yang ada di Madrasah Sanawiyah Darul Karamah sendiri yaitu mengimplementasikan elemen-elemen penting seperti evaluasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan pengalaman pendidikan bagi para siswa.
Bukti dari observasi kelas mengindikasikan bahwa para pendidik sering menilai pengetahuan dan keterampilan siswa mereka dan menerapkan strategi untuk lebih meningkatkan proses belajar mereka. Selain itu, manajemen pendidikan secara umum dan pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan berada di bawah lingkup kepala madrasah. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembahasan tersebut, yaitu untuk meningkatkan kualitas pengajaran, Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Lughah wal Karamah Sidomukti Keraksaan menetapkan beberapa taktik dalam perannya pemimpin. Mereka menciptakan standar dan pedoman pendidikan yang mengelola tenaga pengajar dan membuat kurikulum yang sangat relevan. Sebagai manajer atau sebagai pengelola, kepala madrasah mengatur, mengkoordinasikan, memimpin, dan memantau setiap kegiatan secara detail untuk menjamin kelancaran kelas dan tujuan pembelajaran yang tinggi. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengawasi, membimbing, dan menilai para pendidik, serta memberikan mereka forum untuk membicarakan masalah atau bertukar pikiran. Selain itu, mereka juga menjadi penghubung bagi berbagai pemangku kepentingan pendidikan dan menjamin bahwa peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan itu telah tersedia. Pada akhirnya, kepala madrasah memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Tujuan pembelajaran juga tercapai dan anggota madrasah terinspirasi untuk mencapai tujuan tersebut. Pemimpin sekolah juga perlu memiliki kualitas pendidikan yang sangat kuat, keterampilan manajemen yang efisien, dan komunikasi yang jelas dengan orang lain agar dapat menjalankan tugasnya secara efisien dan menjadikan Madrasah Sanawiyah Darul Lughah wal Karamah Sidomukti Keraksaan sebagai tempat yang lebih baik untuk belajar. Sebagian besar merupakan tanggung jawab dari kepala madrasah sekolah sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.